Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya akan menjelaskan sebuah metode pembelajaran yang dimana itu adalah metode pembelajaran ceramah. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari metode ceramah. Yang kedua, kelemahan dan kelebihan dari metode ceramah. Dan yang ketiga, yaitu langkah-langkah menggunakan dari metode ceramah. Yang pertama kali yaitu apa pengertian dari metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materinya dengan cara lisan. Jadi di sini seorang guru lebih aktif untuk menyampaikan materi dan siswa hanya mendengarkan materi apa yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi tugas utama yang digunakan oleh seorang guru adalah menyampaikan materinya secara lisan dan berinteraksi seorang guru kepada siswanya dengan cara menyampaikan materi secara lisan. Metode ceramah adalah sebuah metode yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materinya dengan cara lisan. Jadi di sini seorang guru lebih aktif untuk menyampaikan materi dan siswa hanya mendengarkan materi apa yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi tugas utama yang digunakan oleh seorang guru adalah menyampaikan materinya secara lisan dan berinteraksi seorang guru kepada siswanya dengan cara menyampaikan materi secara lisan. Nah, yang kedua adalah kelebihan yang dimiliki oleh metode ceramah tersebut. Yang pertama, kelebihannya adalah mudah digunakan oleh seorang guru kapan saja dan di mana saja. Sebab kenapa? Metode ceramah ini tidak perlu menggunakan alat apa saja, akan tetapi hanya memerlukan tenaga untuk menyampaikan sebuah materi. Dan yang kedua yaitu kelebihannya di mana seorang guru menyampaikan pokok-pokok materi atau pokok-pokok pembahasan yang lebih menonjol. Dan yang ketiga yaitu lebih leluasa untuk menyampaikan materinya secara detail. Dan yang keempat adalah guru lebih menguasai situasi dan kondisi di dalam kelas. Selanjutnya yaitu kelemahan yang dimiliki dalam metode ceramah ini. Ada 4 kelemahan yang saya akan sebut. Yang pertama, di mana seorang siswa menguasai dalam materi ini tidak menuntut kemungkinan 100% apa yang dikuasai oleh seorang guru menyampaikan materinya. Tidak kemungkinan 100% yang disampaikan oleh seorang guru sama yang ditangkap oleh seorang anak. Dan yang kedua, kekurangannya itu tidak ada praktikum secara langsung oleh seorang guru dalam materi tersebut. Dan yang ketiga yaitu kekurangannya apabila seorang guru tidak menguasai secara mendalam, tidak menggunakan bahasa yang baku dan yang mudah dipahami,
seorang siswa lebih cenderung bosan terhadap materi tersebut karena tidak ada daya tarik kepada materi tersebut. Dan yang keempat yaitu seorang guru sulit mengetahui apakah seorang siswa tersebut menyampaikan memahami materi dengan benar-benar, apakah sudah dipahami atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk di tahap-tahap atau langkah-langkah menggunakan metode tersebut, yaitu ada yang namanya tahap persiapan. Tahap persiapan ini di mana seorang guru harus menyiapkan materi yang akan disampaikan. Yang selanjutnya yaitu menguasai materi yang akan disampaikan, dan yang selanjutnya yaitu menyiapkan bahasa yang mudah dipahami oleh seorang siswa. Ada 3 langkah yang digunakan oleh seorang guru apabila menggunakan metode ceramah ini. Yang pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan di mana di dalamnya itu menyampaikan pembukaan secara semacam seperti rasa syukur, mukadimah bersyukur, serta menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu tahap penyajian, menyampaikan materi secara detail dan menggunakan bahasa yang lugas atau bahasa yang mudah dipahami oleh seorang siswa agar tidak cenderung merasa bosan dalam penyampaian materi tersebut. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap penutupan. Tahap penutupan di mana di dalamnya itu berisi tentang kesimpulan materi yang disampaikan. Nah, pada kali ini sesuai dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita masuk ke bab 3, buka halaman 38, yaitu bab 3 tentang iman kepada Rasul Allah. Nah, terlebih dahulu kita pahami apa pengertian dari iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini adanya Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan petunjuk hidup atau pedoman hidup untuk umatnya. Nah, pahami apa itu iman. Berbicara tentang iman dalam artian kita harus memahami, mempercayai, meyakini adanya Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Nah, apa kira-kira perbedaan dari Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Nah, perbedaan Rasul, perbedaan Nabi. Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, masing-masing itu niatnya adalah menyampaikan wahyu, akan tetapi satu untuk diri sendiri dan satu untuk umatnya. Oke, bisa dipahami? Nah, sampai di sini untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua.
Semoga apa yang sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kesimpulannya adalah bahwa iman kepada Rasul adalah mempercayai dan meyakini adanya utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sekian kepada materi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya keluar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.